Selamat pagi saudara-saudari semua. Semalam setelah komsel pulang di rumah sangat lelah dan tahu harus mencari info yang harus dikumpulkan dan pagi hari harus dikerjakan, dan saya menemukan waktu saya tidak cukup, terlebih lagi kata-kata yang harus diletakkan di PowerPoint tidak seperti yang saya harap di waktunya. Kamu bisa menemukan kalau ada PowerPoint itu lebih jelas. Kalau kamu hanya mendengar saya katakan khotbahkan, mungkin kamu akan kurang jelas. Tapi kalau ada PPT, kamu bisa melihat dengan jelas sambil mendengar. Tapi karena komputer saya tidak menghasilkan yang di rumah, jadi sampai di gereja baru bisa menggunakan komputer di gereja. Tapi lagi kalau tanda-tanda di komputer secara otomatis yang bisa kadang sampai di luar batas. Kamu harus sungguh-sungguh di situ mengumpulkannya dan meletakkannya di daerah. Membuat saya juga sangatlah merusingkan bagi saya. Dan hari ini di Esra pasal 4 dengan tema terus membangun bangun suci, terus dihalangi, tapi Allah menjaga. Di sini saya ada kata pengantar. Tidak semua Allah menyuruh kita semua langsung bisa berjalan lancar. Ada halangan, ada tantangan, tetapi ini agar hidup kita lebih kuat, lebih dengan iman untuk mengandalkan Allah. Kemarin saya di Komsel juga mendengar ada masalah yang hampir sama. Mengapa tidak bisa lepas dari hubungan laki-laki dan perempuan? Seperti tidak bisa keluar dari yang di depan mata. Bagaimana tahu belok sudah bisa keluar dari permasalahan ini? Tapi kalau kita cepat berserah, maka kita akan kehilangan tantangan dan kesempatan dari Allah. Seperti dari ini kita habis dari kenaikan kelas, ada orang yang gembira, ada orang yang sedih, tetapi saya ingat kira-kira 10 tahun yang lalu, dalam satu komunitas saya yang di Cina, ada seorang pemimpin. Pada saat itu dia baru melahirkan anak dan istrinya memberikan satu persetujuan untuk membantu anak ini bertumbuh dewasa, tidak takut untuk terjatuh. Itu konsep dari prinsip dari mereka. Sebab seorang anak kecil jalan-jalan waktu dia belajar berjalan akan terjatuh. Tetapi juga prinsip yang kedua, jangan takut untuk ditolak, terus berusaha. Sebab anak akan masuk sekolah dasar, menengah, mereka pun akan menghadapi dibully, tetapi harus terus bertahan. Dan prinsip yang ketiga, suami istri mereka harus diberikan kepada anak ini, yaitu jangan takut gagal, terus berusaha. Rupanya jatuh, gagal, ini satu halangan yang harus diterobosi.
seorang anak dapatkah itu mengatasi itu tergantung dari orang tua juga. Masalah orang tua terlalu disayang, terlalu dilindungi sehingga membuat anak itu di bagian ini tidak bisa untuk bertumbuh menghadapi tantangan yang harus dipelajari. Mereka tidak bisa belajar, dan hari ini kita melihat Allah menyuruh orang Israel pulang lewat Raja Koresi, Raja Persia, yang memberikan pengumuman bahwa orang Yahudi mereka boleh kembali ke tempat asal mereka dan membangun Bait Suci. Di dalam perjalanan, bahan-bahan atau modal untuk membangun Bait Suci dan negara mereka bisa disediakan untuk mereka. Bukankah ini jelas ini adalah bimbing Allah dalam perubahan generasi baru dan permulaan yang baru? Sampai di pasal yang kedua banyak orang yang ikut serta. Mereka yang mengembara di Babel ada 10.000 orang. Waktu mereka pulang ada 40.000 orang, dan pemimpin mereka kembali dari pembuangan yaitu Zerubabel, nama yang besar, yaitu bibit keturunan dari Babel, mewakili generasi mereka yang sekarang untuk membawa orang-orang yang kembali dari tawanan. Tapi dia dilahirkan di tanah pembuangan di Babel. Mereka punya kasih sayang yang baru. Selain Zerubabel masih ada pemimpin yang lain. Masih banyak orang yang menjawab, dan banyak juga orang yang tidak menjawab. Seperti Esther, dia hanya tinggal di Babel di Persia, tetapi banyak orang, 40.000 orang kembali dari tawanan mereka. Bukankah ini satu permulaan yang baru dan era yang baru? Dan kita sampai di pasal yang ketiga. Mereka terlebih dahulu membangun mezbah persembahan yang dulu kehilangan hubungan dengan Allah, dan di tempat ini mereka bisa bertobat, mengaku dosa-dosa nenek moyang mereka, dan mereka bisa kembali mendekat kepada Allah. Bukankah ini satu hal yang sangat baik? Kemudian membangun dasar dari Bait Suci. Ini sangat baik. Setelah mendapat Bait Suci, mereka mulai membangun proyek dalam bangunan Bait Suci. Dan kita pasal keempat, Allah beri kita melihat dari 3 pasal sebelumnya sangat baik. Melihat kegagalan, apakah kamu akan kecewa? Menghadapi kesulitan, apakah kamu bisa ragu kepada Allah? Menghadapi kesulitan, apakah kamu akan tetap terus? Dengan tema di hari ini, terus membangun, terus dihalangi, Allah menjaga. Ada Allah. Allah melihat. Dan di dalam ayat-ayat hari ini satu punya kesepisalan. Awalnya saya memberikan tema Allah menjaga halangan dalam bangunan Bait Suci. Tapi saya menemukan halangan ini adalah terus menerus. Apakah selesai membagi suci semua bisa tepuk-tepuk tangan, dan kemudian hari mereka dengan hidup dengan bahagia, dengan diberkati? Tapi halangan itu terus ada, maka harus terus untuk bertumbuh, dan juga halangan akan terus datang. Tapi Allah menjaga. Orang Yahudi punya Allah, kita pun punya Allah. Halangan yang kita hadapi yaitu permasalahan di depan mata kita. Permasalahan di depan mata kita, kita merasa seumur hidup saya, dalam hidup saya, hanya masalah ini harus diselesaikan.
Jadi kita hidup dalam garis horizontal dan kita bisa melihat kita segalanya di depan mata kita, yaitu segalanya dari kita. Tapi kita tidak bisa melewati sebab Allah kita ada Allah di atas, dan bagi Dia masalah ini bukan garis horizontal, tapi Dia maha seluruhnya. Dari atas Dia melihat, bahkan tikungan pun Dia lihat, bahkan Dia menanti kita. Bukan kita menanti Allah, tetapi Allah menanti kita. Pada saat kita sanggup, Allah akan turun tangan. Tapi pada awalnya kita tidak bisa. Kita hanya melihat keterbatasan kita, dan juga kita mengatur permasalahan kita seberapa besar, dan juga kita punya persiapan dalam menghadapi ancaman. Bahkan sendiri pun tidak bisa menghadapi, bukan lagi disebut dengan menghadapi perkara, tetapi kita jangan lupa ada Allah yang melihat kita dan terus melihat kita. Tapi ada kalanya Dia tuh tidak turun tangan. Kita lihat Allah dalam 2 ayat ini, Allah tidak turun tangan. Bahkan di bagian ketiga masih tetap Dia tidak turun tangan. Kita mulai dari ayat 24, apa yang bisa kita lihat? Sejak saat itu, berhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem. Kalau kita terus kadang juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan para pemimpin yang teratas juga memberi perintah, maka kita harus berhenti. Maka kita harus menghormati penguasa masa itu, pemerintahan masa itu. Sebab kita tahu di atas penguasa masih ada Allah. Dan ayat ini belum selesai dibaca, dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia. Tetap berhenti dan seterusnya tidak berhenti lagi. Arus perubahan, tapi hari penantian ini sangatlah sulit. Dulu karena tekanan jiwa, desakan dari atau tekanan dari para penguasa pada masa itu, iman mereka tidak peduli apapun, kita terus maju. Tapi ada kalanya iman kita juga harus berhenti untuk menanti Allah. Kita harus menanti Dia, kita harus dengan tenang melihat Allah, menanti Allah. Bukan berarti kita hari ini melihat besok ada perubahan. Di dalam ayat ini dikatakan setidaknya 16 tahun. Bagi anak-anak kita 16 tahun dia telah selesai ujian di SE, hampir untuk naik perguruan tinggi. Kita tidak bisa menunggu. Kita merasa anak-anak kita telah kehilangan banyak kesempatan. Kita sebagai ayah dan ibu, kalau Allah tidak turun tangan, kita sebagai orang tua kita yang melakukannya. Tapi kita harus tahu suatu hari Allah pasti akan turun tangan, tetapi bukan menurut jadwal waktu kita, tetapi kita harus mengikuti jadwal waktu Allah. Kita melihat ayat di hari ini secara terperinci, saya katakan demikian dalam peta ini. Di ayat-ayat ini di sini ada jarak. Di pasal 4 ayat 6 masuk dalam masa persisipan. 7:13 juga dari sisipan yang baru. Dari pasal 4 ayat 1 sampai 5, paragraf yang pertama pada masa awal, seperti kita lihat ayat 1. Di tengah-tengah ini ada sisipan perkara-perkara yang akhir ditulis di dalam Esra pasal yang keempat.
Dan kemudian berikutnya termasuk yaitu Xerxes atau zaman Raja Ahasiweros. Di situ masih ada tuduhan. Kemudian di situ ada Kambisus yang kedua. Di belakangnya masih ada Artasasta, dan masih ada orang yang di situ menghalangi bangun bait suci, memerintahkan untuk raja memperhentikan bangunan ini. Kita lihat ayat ini sangat gampang. Di ayat 1 sampai 5, 4 sampai 6, 7 sampai 25, tetapi mengapa di situ ada sisipan dalam ayat yang tercatat dalam kitab hari ini di kitab Israel, agar kita bisa melihat dengan jelas, walaupun selesai membangun bait suci, tapi di sini orang-orang yang menuduh atau dan halangan masih tetap ada di situ dan tidak berhenti. Dan segala penghalangan di sini, mereka telah kembali. Mereka telah membangun bait suci mereka, membangun mezbah mereka, bahkan mereka selesai membangun tembok suci mereka. Kemudian membangun satu komunitas kembali kepada hukum Taurat Allah. Di sini beberapa gerakan dari pasal keempat selesai dikatakan. Bait suci berhenti selama 16 tahun, tetapi hal-hal berikutnya boleh dikatakan di tahun 56 Masehi, dan penulis di sini punya kesemisan. Dia ingin agar kita punya pandangan mata, bukan penyelesaian dalam masalah bangunan bait suci selesai, itu permasalahan selesai, tetapi membangun bait suci seterusnya juga ada halangan. Tetapi kita dalam satu tahap, dengan iman kita menanggapi, dengan iman kita menanti. Allah akan turun tangan, Allah akan menjaga, Dia ada. Di gambar berikutnya, di sini adalah hasil kerja dari EA. Berapa tulis saya ketik, dia muncul semua data-datanya. Tadi saya sebutkan satu kelompok nama-nama raja Persia. Mungkin pengenalan kita terhadap runtuhnya Yerusalem seperti sejarah Israel juga selesai, tapi sampai di Babel, sampai di zaman Persia itu sangat jauh, dan ada hubungan sejarah itu sangat asing bagi kita. Dan kita melihat nama-nama para raja, seperti tahu, sepertinya juga tidak tahu. Kita kenal akan yang kita kenal yaitu Koresi, dan sering disebut yaitu Kambisus, dan pernah di tengah-tengah yang tidak disebut dalam Alkitab yaitu tidak ada Kambisus yang tidak pernah disebut dalam Alkitab, dan juga Darius, dan satu Persia yang sangat terkenal yaitu Xerxes. Setelah Xerxes ada Raja Artasasta atau Artaxerxes, kemudian Darius kedua. Di dalam ayat-ayat ini ada disebut nama-nama raja-raja ini. Waktu kita membaca Alkitab, bagaimana kita mencium rasa baunya itu? Kita lihat di ayat 1. Adakah kamu lihat ayat kelima dari Raja Persia?
dari Raja Persia, dari zaman Kores, Raja Negeri, sampai zaman pemerintahan Darius. Dan ayat ke-6, pada zaman pemerintahan Ahasiweros. Siapa itu Ahasiweros? Ahasiweros yaitu di latar belakang dari kitab Esther, Raja Xerxes yang pertama. Di sini jelas dikatakan waktu Darius I naik tahta. Ayat ke-6 dikatakan di situ zaman pemerintahan Ahasiweros itu sudah melewati 2 zaman pemerintahan, dan kita sampai di ayat 23. Di sini ada raja setelah mereka atasasta surat Raja Artasasta dibaca di atas bagi mereka, maka berhentilah pekerjaan mereka. Kemudian urutannya bagaimana? Mengapa kemudian ada raja-raja yang sebelumnya diletakkan di pasal keempat? Maka kita tahu bagaimana terjadi ada bait suci. Jadi bukan hanya pembangunan bait suci diberhenti, raja-raja berikutnya dan apa yang mereka hadapi bangunan berikutnya, termasuk membangun tembok suci di zaman Nehemia, termasuk memulihkan pemulihan kitab Taurat yang kembali di hukum Taurat Musa. Ini yang lebih terdahulu lewat nama-nama mereka yang tercatat di tengah-tengah, sehingga kita tahu bukan hanya menyelesaikan perkara dari bangunan bait suci, tetapi mereka sejak dari Persia kembali ke Yerusalem, yang mereka hadapi yaitu kegagalan atau kekecewaan iman mereka, demikian perlahan diuji. Iman dan kesabaran mereka diuji. Dan saya pikir renungan pagi saya sampai di sini. Saya tidak bisa masuk lebih terperinci dalam ayat, tetapi yang mengatakan kira-kira yang ingin saya sampaikan untuk mengenal secara terinci ayat-ayat ini atau gambar ini, maka kita tahu bagaimana kita untuk memahami ayat-ayat hari ini. Dan sisipan yang ada di tengah mengatakan ayat 13, kiranya raja maklum jikalau kota itu sudah dibangun dan tembok-temboknya sudah selesai. Ini dikatakan bukan mendirikan bait suci, tetapi membangun tembok-tembok kota. Telah melampaui zaman Zerubabel. Ini sudah sampai di zaman Nehemia. Mereka tuduhan terhadap orang Yahudi. Apa itu? Kamu melihat? Mereka telah membangun tembok-tembok. Kalau tembok-tembok pun telah selesai, maka mereka akan menjadi satu kelompok yang baru. Maka mereka tidak akan membayar pajak lagi kepada pemerintahan Persia. Kerajaan Persia. Setiap hari kita harus mengawasi mereka, dan ada kalanya harus turun tangan. Masalah tidak boleh lagi ditunda-tunda. Yang dikatakan permasalahannya apa itu? Yaitu masalah membangun tembok-tembok di zaman Nehemia. Perkara di zaman Nehemia. Akan cepat
saya sampai pada kesimpulan. Kemudian kita selesai tadi saya sebutkan, yaitu tidak perlu mundur, kita ditolak, tidak perlu kita mundur atau kecewa. Gagal juga tidak perlu kecewa. Ada orang yang bisa dengan horizontal seimbang untuk terus maju sampai sekolah di perguruan tinggi, sampai menjadi manajer. Satu bisa dilewati dengan kesuksesan. Tetapi mereka akan bertanya perkara, mengapa kamu bisa, saya tidak bisa, kamu tidak bisa? Pernahkah kamu orang mendengar kata-kata yang demikian? Banyak orang yang tidak bisa terima. Di dalam masa pengusahaan atau dalam satu organisasi, mereka pun pernah mengalami kegagalan, tetapi hari ini sampai di saat ini mereka mengerti kegagalan orang dan kesalahan mereka. Dan dalam konsep yang 3, semakin gagal, semakin banyak pengalaman, akhirnya menjadi orang yang berhasil. Apakah mereka terhadap pergumulan para pekerja-pekerja lebih bisa memahami? Dan orang yang keempat, yaitu mereka makin maju makin gagal. Tapi di Hong Kong sudah sedikit. Di Hong Kong itu sekali gagal langsung runtuh, langsung terbaring, tidak bisa lagi untuk bangkit berdiri. Tetapi ayat hari ini memberitahukan kepada kita, bukan melihat bagaimana penampilan atau pekerjaan kita, sebab kita ada Allah. Allah akan melihat dan ada orang jalannya lebih jauh, ada orang yang berbengkok-bengkok jalannya, tetapi Allah menemani. Bagaimana menurutmu? Ada Allah. Anak-anak kita harus memandang pada Allah, dan kita sebagai ayah dan ibu juga demikian. Kamu bisa memberkati dia hidup jalan dengan lancar, sukses dalam satu jalan yang lurus, atau menemani dia dalam perjalanan hidup ini bersama bertumbuh dalam iman. Tapi bukan hanya kita pergumulan kita perorangan, yang juga kita lihat nubuat dari Nabi, penyerang gereja orang-orang penyerang masih waktu 2 tahun. Kita mungkin menerima perkataan itu, tapi bukan berarti mungkin di 2 tahun kemudian masih ada yang baru muncul, kesulitan yang baru, sebab selalu ada. Kamu menjadi orang atau manusia begitu lama, kamu pun akan tahu bahwa tantangan itu tak akan terus ada. Tapi kita mohon Tuhan, di dalam setiap tantangan kita punya iman untuk mengikuti. Kemudian di dalam seluruh masyarakat Hong Kong mengalami banyak sekali keanjlokkan dalam perekonomian, bukan pertama kali, seperti SARS atau COVID 2 kali. Pasti ada satu turun naik atau angka anjlok masyarakat perekonomian, atau karena efek dari COVID tapi kita mohon Tuhan untuk menolong kita di masa sulit ini, kita semakin mengenal Dia. Dan semakin mengenal diri kita sendiri, dan juga semakin masuk serius dalam gereja. Kalau dalam situasi demikian kita keluar sendirian, maka kamu tidak mendapatkan dukungan dari satu komunitas, dan tidak ada orang yang bersama denganmu untuk melewati. Kamu akan seorang diri, dan saya merasa kita bisa bersama dalam gereja itu satu berkat yang besar.
kita ada perlindungan dari ketua sel kita dan juga para gembala-gembala kita, dan di atas kita masih ada Allah yang melindungi kita. Dan dalam proses ini kamu sendiri kalau keluar, kalau menurut perhitungan saya, kalau tidak salah, kamu akan kehilangan imanmu kepada Allah. Kamu dengan kekuatanmu sendiri untuk berusaha, kamu kembali akan menjadi anak yatim. Dan di atasmu tidak ada orang yang melihat menjagamu. Mohon Tuhan berbelas kasihan dan menolong kita. Tapi ada di Allahnya di dalam tengah kita, dalam kesalahan ada sampai kegagalan kita, kecewa pada diri kita sendiri dan kecewa pada Allah. Mohon Tuhan berbelas kasihan pada kita. Pertama yang harus kita sembuhkan yaitu orang-orang yang mudah kecewa. Mari kita menyembah Tuhan. Kita renung pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.